Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kami akan sampaikan satu materi tentang celaka. Celaka ini satu kalimat yang mungkin tidak disenangi banyak orang. Akan tetapi celaka akan selalu hadir manakala kita sebagai pribadi-pribadi muslim tidak sangat berhati-hati di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita sangat berhati-hati dalam menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bahagia akan senantiasa menghampiri kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam satu hadis, alamatus saqawati arba'atun, ada 4 tanda-tanda celaka bagi manusia. Yang pertama, nisyanudz dzunubil madhiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Mereka melupakan dosa-dosa yang sudah lalu, padahal dosa itu senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kiramal katibin, malaikat-malaikat Allah, sang pencatat amal baik dan sang pencatat amal buruk. Maka sangat celaka mereka-mereka yang melupakan dosa-dosanya. Dia akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat kesalahan-kesalahan kita, ini akan menjadi satu introspeksi kita melangkah menjadi yang lebih baik. Sekecil apapun yang kita kerjakan, tidak ada yang terlewatkan. Semua tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan dan perbuatan yang lepas dari pengawasan dan catatan raqib dan atid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqabilat amruddat. Orang-orang
yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang sudah lampau, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita beramal baik ketika ada satu tujuan yang baik dilihat oleh orang lain sehingga memberikan motivasi yang baik. Akan tetapi ketika hal itu terus dan terus kita ingat, bahkan tidak segan-segan memberikan tahu dengan sengaja kepada orang lain, kebaikan sebaik apapun dan sebesar apapun yang sudah kita kerjakan akan berdampak membawa kecelakaan bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah Allah sudah menerima ataukah Allah menolak dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama ini. Makanya jangan merasa bangga dengan keberhasilan, pun juga jangan merasa bersedih kalau kita masih mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tanda celaka yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid din. Orang yang berpandangan dalam urusan dunia selalu melihat ke atas, sementara orang yang selalu berpandangan dalam urusan akhirat melihat ke bawah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin bahagia di dunia, salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping sabar dan ikhtiar, kita jangan selalu berpandangan ke atas, memandang orang yang lebih kaya, memandang orang yang lebih punya, dan memandang orang yang di atas kita dalam urusan dunia dan segalanya. Tapi yakinlah bahwa kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak diukur dari berapa banyak dunia yang dimiliki, tidak dilihat dari seberapa tinggi pangkat yang kita miliki, tidak dipandang dari berapa banyak ilmu yang kita miliki. Akan tetapi kebahagiaan itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tanpa memandang apapun yang kita miliki, karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berpandangan tentang urusan akhirat pada orang-orang yang ada di level bawahnya, sehingga tidak ada manifestasi, semangat, dorongan, motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tolak ukurnya adalah mereka-mereka yang dipandang ibadahnya lebih rendah daripada dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu mari dalam hidup ini kita bersikap yang sederhana, kita bersikap yang moderat, kita bersikap yang arif, yang adil pada diri kita. Kapan waktunya kita berbuat untuk dunia dan kapan waktunya kita berbuat untuk akhirat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menikmati makan berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.